Anda masih bersama kami di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadirun hadirat sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Kita juga wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena meskipun pandemi masih belum berakhir, kita masih diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan semua manusia, khususnya umat Islam, benar-benar menyadari bahwa tempat bergantung kita hanya Allah. Kita makhluk yang lemah, kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hikmahnya akan selalu ada. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, biasanya saya ngisi itu kajiannya fikih, tapi mungkin karena waktu hanya 50 menit, biasanya 1 jam lebih, ini saya diminta ya mungkin tema lepas begitu. Maka saya kembali kepada yang dasar saja, karena saya membaca surah Az-Zariyat ayat 55. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saya yakin yang ada di masjid ini bukan sekali dua kali mengikuti kajian, sudah tidak terhitung lagi. Maka kalau dibacakan ayat hadis biasanya cuma ngulang-ulang, oh hadis yang itu, oh ayat yang itu. Tapi saya berhusnudzon, Allah berfirman, ketika kita sudah pernah dengar diulang lagi, meskipun hanya sekedar pengulangan-pengulangan, selalu mengingatkan sesama saudara, itu pasti selalu membawa manfaat kepada orang-orang yang beriman. Jadi meskipun perkaranya perkara yang biasa kita dengar, tapi mudah-mudahan tetap membawa manfaat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, saya punya beberapa tema lepas. Nanti kalau mungkin temanya tema-tema lepas, nanti ya kita sampaikan satu persatu begitu. Malam hari ini menggunakan tema yang sangat mendasar, yaitu Al-Islam, yang kita semuanya sudah berada di dalamnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tapi tentunya kita juga harus tahu janjane Al-Islam itu artinya apa. Orang Islam itu artinya orang yang bagaimana. Ini kita penting untuk mengetahui. Kalau dari sisi bahasa, bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata memang luar biasa Allah memberikan nama agama ini dengan Al-Islam, itu karena memang memiliki beberapa arti yang luar biasa. Al-Islam itu punya arti at-ta'ah, taat, tunduk, patuh, berserah diri. Ada kata assalam, itu juga rangkaian dari kata al-Islam yang artinya damai, selamat, itu makna dari al-Islam. Juga as-salim, yang bersih. Itulah beberapa arti dari aslama yuslimu islaman, agama kita. Maka sebenarnya orang Islam itu adalah orang yang benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah secara penuh, pasrah bongkoan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tapi yang menarik, saya pernah belajar di Baghdad dan salah satu guru besar
Universitas Baghdad itu saya mengidolai beliau, bernama Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan. Ini juga buku-bukunya banyak sekali. Kalau di Indonesia kitab usul fikih beliau banyak dijual di toko-toko. Al-Wajiz fi Usulil Fiqhi Al-Islami, itu yang menyusun guru besar kami di Universitas Baghdad, Al-Ustadz Ad-Doktur Abdul Karim Zaidan. Terkait dengan tema Al-Islam, ini saya bukakan satu kitab beliau. Kitabnya terkait dengan usul dakwah, terkait dengan fikih dakwah. Jadi kitabnya itu judulnya Usul Dakwah, dasar-dasar di dalam berdakwah. Di dalam kitab itu beliau mendefinisikan Islam itu ada 6 definisi. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya malam ini ngeluarkan kertas dan pulpen, jenengan saya kasih kertas 1, pulpen 1, saya minta untuk menjawab, Pak, Bu, tolong dijawab, apakah Islam itu? Saya yakin jawabannya nanti beda-beda. Jenengan jawab itu beda. Tapi berbeda menjawab bukan berarti salah. Mungkin memahami Islam dari berbagai pandangan. Maka kalau di dalam kitab Usul Dakwah, Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan menyebutkan ada 6 definisi dari Islam itu. Tapi mungkin tidak semuanya bisa kami sampaikan. Paling salah 2 atau maksimal 3 saja dari definisi itu yang akan kita bahas di sini. Dan di antara definisi yang paling kuat adalah definisi Islam yang disandarkan kepada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab. Bapak-bapak, kalau saya tanya Ummul Quran itu apa? Surah Al-Fatihah. Kalau Ummul Hadis, jadi para ulama juga menyebutkan ada Ummul Quran, ada Ummul Hadis, induknya hadis. Lah, tema Al-Islam ini kalau kita lihat di dalam kitab hadis itu yang banyak disebut oleh para ulama sebagai Ummul Hadis. Intinya bapak-bapak, ibu-ibu, hadisnya panjang, sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu saat ketika Rasulullah itu bersama dengan para sahabat seperti ini kurang lebih, itu tahu-tahu datang seorang laki-laki yang berpakaian putih, bersih, wajahnya klimis, tidak ada tanda-tanda dia dari jauh, rambutnya yo klimis. Biasanya kalau orang dari jauh itu awut-awutan, acak-acakan. Ini klimis, putih, bersih, nggak ada noda sedikit pun. Rasul duduk bersila. Laki-laki tadi tahu-tahu bersila di hadapan Rasul. Lutut kanannya ditempelkan lutut kiri Rasul, lutut kirinya ditempelkan lutut kanan Rasul, tangan kanannya diletakkan di tangan kanannya di atas paha kiri Rasul, tangan kirinya diletakkan di atas pahanya Rasul. Wong teko-teko ra enek sing kenal, jujuk-juk sila ning hadapan Rasul, tangannya diletakkan begitu. Kemudian dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan, gitu. Bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, bertanya tentang ihsan, bertanya tentang tanda-tanda kiamat. Itulah hadis yang oleh para ulama disebut Ummul Hadis. Nah, yang menarik ketika beliau ditanya mal Islam, beliau menjawab antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimas sholat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ternyata Rasul ketika ditanya tentang Islam itu beliau menjawab rukunnya. Islam itu kamu bersyahadat, kamu sholat, kamu zakat, kamu puasa, dan kamu beribadah haji. Dan beberapa hari setelah itu para sahabat ternyata tidak bertanya kepada Rasul siapa itu. Mereka hanya bertanya di antara mereka, sopo to kuwi? Awake dhewe kok ora enek sing kenal. Maka akhirnya Rasul menyampaikan,
yang kemarin mendatangi saya, ada yang tahu nggak kalian? Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasul menjawab, kemarin itu yang datang kepadaku itu Jibril sedang mengajarkan agama kepada kalian dengan cara bertanya. Maka salah satu metode pembelajaran di dalam di dalam sistem pendidikan kita itu dasarnya dari hadis ini, sistem tanya jawab. Malaikat Jibril bukan tidak tahu jawabannya, tapi beliau bertanya itu supaya ketika Rasul menjawab itu jawaban Rasul itu bermanfaat bagi umatnya. Sistem tanya jawab yang memberikan manfaat. Jadi kalau kemarin kita ada tanya jawab sing teko siji, tapi yang mendapat manfaat insya Allah banyak sekali. Itu sistem yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholat insya Allah kita tidak putus, yang penting 5 waktu. Kalau 5 waktu tidak bolong, meskipun tidak nambah yang lainnya, cukup masuk surga. Untuk puasa cukup Ramadan, kecuali kalau kita ingin mendapatkan yang lebih tinggi lagi surga kita, ya tentunya ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Kalau terkait dengan harta, yang penting zakat. Meskipun tidak infak, tidak sedekah, tapi kalau zakat beres sudah cukup. Tapi kalau ingin mendapatkan tambahan pahala lagi, nafilahnya ada infak, ada sedekah, ada wakaf dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan ibadah haji, itu pun bagi yang mampu dan sekali seumur hidup. Itu bagi yang mampu. Ibadah haji itu sebenarnya ibadah seperti ibadah sholat kita itu. Ibadahnya itu gratis. Yang mahal itu janjane gur transportasi sama akomodasi. Kalau orang Mekah beribadah haji gratis, paling pergi dari Mekah mereka menuju ke Mina, kemudian menuju ke Arafah, kemudian nginep di Musdalifah, kemudian ke Mina lagi, kembali ke Mekah, selesai. Jalan kaki gratisan. Tapi karena kita harus naik pesawat, harus nginep di hotel 40 hari lah, itu yang menjadikan ibadah itu kesannya ibadah mahal. Jadi ibadah sama seperti sholat itu. Kalau kita mampu maka ada kewajiban. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan untuk datang ke sana, maka ibadah itu tentunya gugur. Yang menarik kalau kita lihat, yang tidak bisa tergantikan itu hanya sholat. Nek ra iso ngadeg linggih, nek ra iso linggih melumah menghadap ke arah kiblat, ra iso menghadap ke arah kiblat melumah ke atas. Nek ra iso gerakan-gerakan cukup umaumi, nek wis ora iso salat disolatke. Jadi tidak tergantikan. Tapi kalau ibadah apa? Kita lihat zakat. Kalau orang miskin setiap tahun dia dapat zakat, tapi dia sempurna Islamnya. Kenapa? Ya karena dia tidak termasuk yang wajib zakat. Puasa Ramadan ini kalau seseorang sudah jombo, sudah tidak mampu berpuasa, bisa cukup mengganti dengan membayar fidyah terganti. Ibadah haji bahkan kalau kita tidak punya kemampuan, dihapus oleh Allah kewajiban itu, gugur kewajiban itu bagi yang tidak mampu, dan Islamnya tetap sempurna. Maka ketika ada hadis nanti kebanyakan penduduk surga neraka itu adalah orang-orang yang miskin, karena banyak mungkin orang yang kaya tapi tidak mau zakat, orang yang kaya di Indonesia tapi tidak mau beribadah haji. Yang miskin padha ra kajine, sing miskin ora dosa, tapi yang kaya dosanya besar. Kenapa? Dia mampu tapi tidak mau. Sementara yang miskin memang tidak punya kemampuan, podo-podo ora zakat, podo-podo ora haji, tapi yang satu dosanya besar, bahkan kalau nentang syariat itu dia keluar dari agama, karena itu bagian dari rukun Islam. Untuk mempersingkat waktu, definisi yang kedua, beliau di dalam kitab Ushulud Dakwah menyebutkan al-islamu huwa majmu'u ma anzalahu Allah ta'ala ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kumpulan dari semua yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi yang namanya Islam itu sekumpulan dari semua yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian sebenarnya ini penjelasannya, min ahkamil aqidah wal akhlaq
wal ibadat wal muamalat wal ikhbarat minal Qur'anil Karim was sunnatil mutahharah. Itu beliau menyebut di dalam kitab Usulud Dakwah. Jadi kumpulan dari semua yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, baik itu terkait dengan urusan akidah, terkait dengan urusan akhlak, terkait dengan urusan ibadat dan muamalat, termasuk berita-berita yang bersumber kepada dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu semuanya disebut Al-Islam. Apa itu Islam? Semua yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dalam semua bidang, akidah, akhlak, ibadah, muamalah, berita-berita yang semuanya bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itulah Al-Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ini terkait dengan al-ibadat, al-muamalat. Ini yang menarik, biasanya ini kajiannya kajian fikih. Maka ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Kalau fikih ibadah itu prinsipnya satu, tidak boleh dilakukan kecuali ada perintah. Mengapa kita sholat? Aqimus sholat. Mengapa kita zakat? Atuz zakat. Mengapa kita puasa? Kutiba alaikumusiyam. Mengapa kita beribadah haji? Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Semuanya itu dasarnya ada perintah. Nah, orang ada perintah jangan dilakukan. Ibadah itu harus ada perintah. Satu. Begitu ada perintah, maka kaidah yang kedua, al aslu fil ibadatil ittiba. Asal dari ibadah itu mengikuti tuntunan, mengikuti contoh. Nek Rasul mencontohkan A, ya A, jangan B. Rasul mencontohkan sholat subuh itu 2 rakaat, jangan mentang-mentang jagoannya hari ini menang, semangat sholat subuhnya, sholat subuh petang rakaat, gen pahalanya double, malah nggak sah. Jadi ibadah itu bukan banyak-banyakan, tapi ibadah itu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Maka kalau saya gambarkan, ibadah itu seperti tukang jahit. Saya datang kepada penjahit, punya baju yang neplek ini, penak banget. Pak, tukang jahit, tolong bikinkan baju seperti ini, persis, karena neplek enak banget. Nek tukang jahit itu neko-neko, wis tak tambahan 5 cm, oh kombar mentok Pak, beda lagi. Atau disudah 5 cm, lo kali kok malah nyancut meniki ora penak, dikurangi ora penak, ditambahi ora penak, itulah ibadah. Maka yang paling baik, paling sempurna pahala, yang paling sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul, bukan masalah banyak-banyakan. Nah, itu ibadah, prinsipnya ta'ah. Tapi kalau muamalat itu prinsip yang pertama, bahwa semua yang terkait dengan muamalah itu semuanya boleh, kecuali kalau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi prinsipnya asalnya boleh selama tidak ada keharaman. Maka kalau kita suka kangkung, suka bayem, ada nggak perintahnya dari Al-Quran? Ora enek. Tapi prinsipnya kalau tidak dilarang, tidak diharamkan, maka itu berarti boleh. Ketika Allah apa itu hurrimat alaikumul maitah wadam walamul khinzir, nah itu baru berarti tidak boleh makan darah, tidak boleh makan bangkai, tidak boleh makan babi. Kenapa? Itu diharamkan. Nanti kalau tidak ada dalil-dalil pengharaman, berarti kembali kepada asalnya, itu perkara yang diperbolehkan. Dalilnya jelas, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini, untuk kalian semuanya, kecuali yang Allah larang untuk kita. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu terkait dengan al-Islam. Karena untuk mempersingkat waktu, ya, saya akan mengkaji lebih dalam tentang definisi Islam yang ketiga ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan di dalam kitab Usulud Dakwah tadi juga menyebutkan salah satu definisi Islam yang saya pahami sebagai definisi Islam secara filosofis. Jadi definisi Islam secara filosofis. Beliau menjawab, mahwal Islam, apa itu Islam? Islam itu adalah
al-ajwibatu as-sahihatu al-haqqatu li thalathati as'ilatin syaghalat uqulal bashari fil qadimi wa fil hadis. Min aina ji'na wa limadza ji'na wa ila ainal masir. Itulah definisi dari Islam. Jadi apa itu Islam itu? Jawaban yang sahih, benar, yang tepat terhadap 3 pertanyaan penting yang selalu menyibukkan akal pikiran manusia sejak zaman bahula sampai nanti hari kiamat. Jadi 3 pertanyaan penting itu yang bisa menjawab dengan benar dan tepat hanyalah al-Islam ini. Jadi Islam itu jawaban dari 3 pertanyaan penting yang selalu menyibukkan akal pikiran manusia sejak zaman dahulu sampai nanti hari kiamat. Apa itu pertanyaan dan jawabannya? Lah yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertanyaan yang pertama, ini yang bisa menjawab dengan benar dan tepat itu hanya Islam. Min aina ji'na, dari mana kita ini datang? Kita ini ujug-ujug kok hidup di Mojosongo. Iki kok ngendi to awake dhewe itu janjane itu kok ngendi iki? Ujug-ujug awake dhewe itu urip nang kene iki. Mungkin kalau ditanya, ya saya dulu lahir dari orang tua. Lah orang tuanya jenengan dari siapa? Ya dari orang tuanya lagi kan gitu terus. Dari orang tuanya. Dari sisi filosofi, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah itu ketika menciptakan alam ini menciptakan makhluk yang bertingkat-tingkat. Ada makhluk Allah yang tingkatnya paling rendah. Apa itu? Air, tanah, udara, sinar, itu angin, itu adalah makhluk Allah yang tingkatannya paling rendah. Lah makhluk Allah yang tingkatannya paling rendah ini diperuntukkan Allah untuk makhluk yang tingkatannya ada di atasnya, yaitu tumbuh-tumbuhan. Maka kalau tumbuh-tumbuhan ngambil air, nyerap apa itu tanah, memang itu diperuntukkan untuk makhluk yang lebih tinggi kelasnya. Lah alam tadi jamadat, angin, udara, air dan lain sebagainya tadi, termasuk tumbuh-tumbuhan ini juga diperuntukkan untuk makhluk Allah yang tingkatnya lebih tinggi, yaitu hewan. Maka kalau hewan makan tanaman, makan rumput-rumputan, minum air, memang itu disediakan oleh Allah untuk makhluk Allah yang lebih tinggi. Dan tadi al-jamadat, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan, itu dipersiapkan oleh Allah untuk makhluk Allah yang lebih tinggi lagi, yang oleh Allah disebut makhluk yang paling sempurna, yaitu manusia. Jadi kalau kita menyembelih sapi, itu memang hewan-hewan itu diperuntukkan untuk manusia. Kita makan sayur-sayuran itu bukan dosa, karena ada yang menganggap kalau membelih apa itu hewan itu sadis. Hewan kok dibelih, kok wong Islam itu kok sadis? Tidak, karena makhluk-makhluk Allah yang tingkatnya di bawah itu diperuntukkan oleh Allah untuk manusia, meskipun tetap ada aturannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kembali, ketika ada pertanyaan, kita ini dari mana? Ujug-ujug kok hidup di apa itu Mojosongo ini? Kalau kita lihat ayat ini, Allah berfirman, ketika kita bertanya maka ada jawaban dari Al-Quran. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Ternyata Allah menjawab, kita itu berasal dari saripati tanah. Dari saripati tanah tadi menjadi air mani. Dari air mani kemudian ditaruh di tempat yang kokoh yaitu rahim, kemudian menjadi segumpal darah, mu'allaq atau alaqah. Segumpal darah menjadi segumpal daging kemudian jadi tulang belulang, kemudian tulang belulang itu dibungkus dengan daging dan jadilah makhluk yang sempurna. Bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata ketika Rasul waktu itu menerima ayat ini,
ilmu kedokteran belum semaju sekarang. Tapi setelah sekarang ilmu kedokteran maju, ternyata proses terjadinya manusia itu benar-benar persis seperti yang diajarkan oleh Al-Quran ini. Jadi tidak ada sedikit pun kesalahan tentang proses penciptaan manusia itu tadi. Lah kalau gampangannya ngeten bapak-bapak ibu-ibu, orang tua kita itu kan mangane itu nek ora kambing, sapi, ayam atau tumbuh-tumbuhan. Kalau hewan makannya tumbuh-tumbuhan dari tanah, dari saripati tanah. Kalau tidak ada saripati tanah kan nggak bisa tumbuh-tumbuhan. Dari situlah apa itu bapak-bapak kayak itu lahir, dan memang makanya dari saripati tanah itu. Dan kita ini memang berasal dari saripati tanah tadi yang berubah menjadi air mani dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, seperti anggap saja masjid ini saya tidak pernah melihat pembangunannya, tapi secara logika kok masjid kok semegah ini pasti enek singgahe. Dan sehingga itu ya ora gur wong kaya aku, karena ora iso gawe aku. Pasti itu ada orang yang memang punya keahlian untuk bangun. Meskipun tidak melihat dengan kasat mata, tapi secara logika itu ora mungkin nenek bangunan semegah ini kok ora enek sing bangun. Mesti enek sing bangun. Nah, sekarang kalau kita gabung apa itu ke lebih yang luas lagi. Bumi kita yang sedemikian hebatnya, tumbuh-tumbuhan yang tidak pernah keliru. Wit kambil uwae asem, ngono ya ora tahu toh. Ya kambil. Nah kan gitu. Itu artinya apa? Hewan-hewan sing jenenge wedhus itu enggak pernah ada wedhus lahir gajah, enggak pernah. Mengapa sesuatu yang begini sempurna? Nanti kalau kita lihat alam semesta, ternyata bumi ini mengelilingi matahari kan gitu toh. Bumi dikelilingi oleh apa itu bulan, dan ternyata benda-benda langit itu begitu teratur, dan keteraturan itu memang untuk dijadikan manusia sebagai waktu-waktu, untuk menghitung waktu-waktu itu. Luar biasa itu kalau ada kesalahan sedikit tabrakan selesai itu. Tapi kok begitu hebat itu, tidak ada yang salah terkait dengan perputaran ini. Siapa sing buat ngono kuwi? Apa sing buat itu ya modele wong kaya awake dhewe ngene iki. Nek yang Jakarta dadak numpak pit motor kan gitu. Nek punya keterbatasan kok ngene iki kok gawe alam yang sehebat ini, mustahil. Suatu hal yang mustahil, nggak mungkin. Pasti ada zat yang maha hebat, yang begitu luar biasa membangun alam ini sedemikian sempurna. Ketika kita berpikir siapa itu, maka Allah berfirman, "Qul," katakanlah hai Muhammad, "Huwallahu ahad." Yang kamu pikir itu tadi adalah Allah yang maha ahad, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kamu pikirkan siapa yang menciptakan itu tuh, Qul, katakanlah huwallahu ahad. Itu semua tadi penciptanya adalah Allahu ahad. Itulah yang menjawab dengan tepat adalah Al-Quran, karena langsung berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang kedua, walimadza ji'na. Lalu setelah kita tahu, oh ternyata kita memang diciptakan oleh Allah, kita berasal dari saripati tanah yang prosesnya tadi sudah digambarkan di dalam Al-Quran. Dan ketika ilmu kedokteran maju, ternyata tidak ada sedikit pun kesalahan apa yang telah difirmankan oleh Allah. Yang kedua, lalu untuk apa kita awake dhewe urip ning Mojo Songo itu nggo apa? Boyogur esok-esok adus, kemudian kerja, sore-sore selelah layah-layah tidur, sesuk naik gitu terus. Pagi apa itu berulang-ulang terus itu. Apa siklus hidup kita ya gur ngono kuwi tok. Untuk apa toh janjane awake dhewe itu urip ning Mojo Songo iki? Maka kemudian ada banyak jawaban dari ayat-ayat Allah. Di antaranya Allah telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka yang aku ciptakan itu mau beribadah kepadaku.
Itu tujuan Allah. Jadi kalau kita tanya awake dhewe urip ning kene iki nggo apa to jajane? Ternyata Allah yang menciptakan kita punya tujuan. Aku tidak menciptakan kalian wahai jin, wahai manusia, kecuali agar kalian mau beribadah kepadaku. Jadi ternyata tujuan hidup itu haruslah beribadah kepada Allah. Maka kalau ada orang yang punya tujuan hidup selain ini harus direvisi. Tujuan hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah dalam arti yang mahdhah yang kita sebut dengan al-ibadah tadi, atau ibadah dalam arti yang ghairu mahdhah atau tidak murni yang kita sebut muamalah tadi. Karena kalau ilmu sekarang kan ibadah itu ada dua macam, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ya sholat, puasa. Kalau ibadah ghairu mahdhah itu adalah muamalat tapi dilandasi dengan niat hanya untuk mencari ridha Allah. Maka ada hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang yang makan minum, mohon maaf, sekalian mempraktekkan bismillahirrahmanirrahim. Ketika makan atau minum kemudian menyebut nama Allah. Ya Allah, saya makan, minum supaya badan saya kuat, sehat untuk bisa melanjutkan lagi ibadah, dakwah, berjuang di jalanmu. Itu orang makan dan minum ada pahalanya, berpahala. Tapi agar gelegak-gelegak, cemal-cemal orang nganggo niat, ada nggak pahalanya? Tidak. Disitulah pentingnya mari hidup kita itu dari bangun tidur sampai tidur hanya untuk ibadah kepada Allah, baik mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Aktivitas yang baik yang tidak bertentangan dengan aturan Allah yang kita niati untuk mencari ridha Allah, maka itu punya nilai ibadah. Kita bekerja, ya Allah, aku sebagai kepala keluarga, engkau beri tanggung jawab untuk menghidupi keluargaku, maka bismillah saya bekerja untuk melaksanakan perintahmu, saya dapat pahala. Tapi nek sak-sake nggak ada niat, kerja kita saya ngasih peng-pengan tadi, ngasih kesel, nggak ada pahalanya sama sekali. Maka disitulah pentingnya kita, mari kita niatkan semua aktivitas kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing yang pasar ya sama, sing yang sawah podo, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah dengan niat yang selalu untuk beribadah kepada Allah, maka semua aktivitas ini membawa manfaat dunia dan akhirat kita. Itulah pentingnya kita memahami ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan ketika Nabi Yakub menjelang sedo, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya cuma satu, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, engko nek aku wis mati sing tok sembahi sapa? Maka ketika anak-anaknya sudah menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha, ya wahai bapakku, nanti setelah engkau meninggal wahai bapakku, kami tetap menyembah Tuhanmu, Tuhannya Ibrahim, Ismail dan Ishak. Artinya tetap di dalam keimanan. Maka beliau sudah merasa nyaman, selesai. Hanya itu yang ditanyakan. Nah, sekarang orang mau meninggal tanya, nak, mobilmu kok jelek mendon, jabatanmu kok rung di jabatan, omahmu wis dadi sing ditekoki dunya kabeh. Lihat, mestinya ketika kita terkait dengan anak-anak kita itu yang diurus itu akhiratnya. Karena kalau akhiratnya diurus, insya Allah dunia itu katut. Tapi kalau dunia tok, akhirat pasti ora katut. Tapi kalau akhirat, insya Allah dunia itu nanti akan katut. Nggak perlu khawatir dengan dunia ketika kita sudah yakin dengan akhirat kita, seperti keyakinan Nabi Yakub terhadap putra-putrinya. Maka harus seperti itu kita itu. Ini juga gambaran yang perlu jenengan pahami. Kalau dibaca sekilas, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah itu seperti apa? Kamatsalil ankabuti takhadzat baita. Orang-orang yang pelindungnya ketika mencari pelindung itu bukan kepada Allah, itu digambarkan laba-laba yang membuat rumah. Wa inna ahwanal buyuti labaitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling lemah itu adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui.
Ini terjemahan dari Departemen Agama. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, Allah menggambarkan kalau kita dalam berekonomi, di dalam berpolitik, di dalam bersosial, kita tidak menggunakan aturan-aturan Allah, maka digambarkan kamu nanti akan menjadi laba-laba yang membangun rumah. Rumah laba-laba itu rumah yang lemah toh. Ternyata dalam penelitian rumah laba-laba itu sebenarnya rumah yang kuat. Karena sehalus itu, tapi apa-apa itu nempel. Godong-godong sing gede-gede itu udah nempel kabeh. Wah, sehalus itu tapi banyak benda-benda yang bisa nempel. Jadi ya lemah. Lah yang menarik, saya waktu belajar di Baghdad punya buku 3 jilid. Salah satunya mukjizat terkait dengan laba-laba ini. Ada seorang peneliti meneliti ini, akhirnya masuk Islam dengan penelitian itu. Mengapa Islam menggambarkan itu? Ternyata setelah diteliti, laba-laba ini memang luar biasa rusaknya. Laba-laba itu kalau si jantan membuai si betina, kalau randang Melayu dicaplok karo si betina, si jantan itu dicaplok sama si betina. Kalau sudah beranak, anak era Melayu dicaplok karo induke. Itulah keluarga laba-laba. Maka di sini ternyata dalam penelitian itu hewan yang paling rusak itu adalah laba-laba. Keluarga yang paling amburadul itu keluarga laba-laba. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau lihat rumah laba-laba, kalau di situ ada suami, istrinya dan anak-anaknya ngumpul, mang potret keluarga laba-laba, nggak akan menemukan. Pasti kalau ada lihat sarang laba-laba, laba-labanya enten-enten gur siji tok. Itu sing menang dewi. Hukumnya hukum rimba. Sing kuat nyaplok sing lemah, itulah keluarga laba-laba. Maka kalau cara hidup kita ini tidak kepada Allah tapi hanya kepada manusia berlindungnya, itu yang terjadi hukumnya rimba. Yang terjadi kan gitu tuh. Yang kuat makan yang lemah. Seperti hukum rimba. Maka kalau kita ingin kita sejahtera, hidup bahagia dunia akhirat, maka mari kita kembali kepada Allah sehingga hidup kita itu bukan seperti di hutan belantara yang kuat menyaplok yang lemah. Yang sekarang begitu itu. Orang-orang Eropa yang kaya-kaya itu kan ngutangi Indonesia, ternyata bunganya luar biasa. Kita sekarang itu membayar bunganya wis ra iso. Jo meneh pokok utange. Nah, itu kan luar biasa caplokane lah apa itu tadi, yang kaya nyaplok yang lemah. Maka sistem ekonomi yang tidak Islami ini bertolak belakang dengan zakat. Zakat itu yang sugih memberi kepada yang miskin. Tapi di dalam sistem ekonomi kita sing melarat kudu zakat yang sing sugih. Nek jenengan utang ra duwe duit kan enek bungane. Sing mangan bungane sinten niku? Orang-orang sing duwe duit kan ngono. Kalau 1% saja 1 triliunnya berapa itu? 1% dari 1 triliun 100. Kalau 1000 miliar berarti ya 10 miliar. Nah, kita Bu Bapak nabung 1 triliun neng bank ongkang-ongkang itu 1%-nya itu 10 miliar setiap bulan. Bayangkan itu wong sugih. Jadi naik wong sugih guru golf tok setiap hari. Karena apa? Karena dia makan hartanya orang-orang yang miskin, yang ngutang dulu itu semuanya harus bayar zakat kepada yang kaya. Itulah sistem ekonomi yang tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata waktunya udah habis. Masih ada? Nggih, baik. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, ila ainal masir. Kemana kita nanti akan kembali? Jelas ayatnya. Kita wa ilallahil masir. Hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Ada satu ayat yang menarik ini sebagai penutup. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ini orang-orang kafir itu tidak percaya nek awake dhewe mati dimakan hiu meledos remuk mosok iso bali neh sedia kala. Ora mungkin. Orang-orang ateis, orang-orang kafir nggak percaya. Tapi Allah berfirman, apakah manusia itu tidak mengira kami ini tidak mampu mengembalikan dagingnya, tulang belulangnya? Jangankan tulang belulang, jari jemari kamu
nanti akan kami kembalikan secara sempurna. Nak guru tulang belulang, jari jemari kamu nanti aku kembalikan dengan sempurna. Orang tidak percaya tulang belulang bisa kembali, kok jawaban Allah, jangankan tulang belulang, jari jemari kamu nanti aku kembalikan dengan sempurna. Ternyata setelah ilmu pengetahuan maju, ada ilmu yang namanya sidik jari. Ternyata tidak ada satupun manusia yang punya sidik jari yang sama, luar biasa. Kalau saya mencuri, leyeh-leyeh, ngombese, metu, tahu-tahu saya dicekel padahal nggak ada CCTV. Kenapa? Karena ternyata saya meninggalkan sidik jari. Karena tidak ada manusia yang punya sidik jari yang sama. Bahkan dalam ilmu sidik jari, kalau kobong tapi kemudian bisa kembali, sidik jarinya tidak berubah, tetap seperti yang semula itu. Itulah sidik jari. Waktu itu belum dikenal ilmu sidik jari, tapi begitu ilmu maju baru tahu ternyata hebatnya firman Allah bahwa ini bukan sekedar dari Nabi Muhammad, tapi benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus yakin seyakin-yakinan bahwa surga neraka itu ada. Sekarang kan mosok wong kaya wis tau ning surga neraka wae kok cerita tentang surga neraka so detail itu. Mereka belum percaya dengan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dengan ini percaya bahwa tempat kembali kita nanti di akhirat kita, imma kita masuk surga atau imma masuk neraka. Hanya ada dua itu. Yang tengah-tengah paling al-a'raf. Tapi al-a'raf kan nunggu surga nanti. Hanya menunggu saja. Mudah-mudahan kita termasuk yang beriman, yang taat kepada Allah, dan kita tidak masuk ke nerakanya, dan kita semuanya dikumpulkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.